Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Epta di channel KKF. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Saya akan menjelaskan materi lanjutan dari video yang sebelumnya sudah saya upload, dan kebutuhan video ini juga sudah saya jelaskan untuk peserta didik saya di SMP Negeri 1 Longapari, khususnya kelas 7. Yang kemarin di pertemuan 1 sudah kita bahas berbagai materi, sehingga pada kesempatan ini saya akan menjelaskan lagi tentang beberapa materi lanjutan seperti itu. Kita masuk ke video. Namun sebelumnya, jika teman-teman belum subscribe, tolong di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Jadi tolong teman-teman untuk membantu support ini, bahkan ketika nonton video ini di share, karena mungkin ada sepupu, ponakan atau siapapun itu ponakan kalian yang masih duduk di kelas 1 SMP, tentu sangat membantu dari video ini untuk mereka belajar di rumah. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke videonya. Kali ini kita akan membahas tentang keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia, masih di materi yang sama namun sub pembahasannya yang berbeda. Hari ini kita akan belajar tentang iklim dan cuaca. Sering mendengar kata iklim dan cuaca, ternyata kedua istilah ini memiliki arti yang berbeda. Itu. Kita mulai daripada iklim. Apa sih itu iklim? Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Jadi iklim itu lahir dari rentetan cuaca dalam waktu yang panjang. Berapa sih waktu yang panjang tersebut? Biasanya untuk menentukan sebuah iklim itu rata-rata minimal itu 10 tahun. Jadi 10 tahun rekor cuaca itu diambil, kemudian baru bisa disimpulkan ternyata wilayah ini merupakan wilayah yang beriklim apa, seperti itu. Misalkan contoh, kita punya data cuaca dari tahun 2001 sampai 2010. Jadi dari data tersebut kita akan melakukan perhitungan sederhananya seperti ini. Rata-rata jumlah bulan keringnya berapa, kemudian dibagi dengan rata-rata jumlah bulan basah, kemudian setelah itu dikali dengan 100%, sehingga kita mendapatkan jumlah rata-rata cuaca. Oke, yang pertama adalah macam-macam iklim. Jadi iklim pertama itu adalah iklim tropis. Iklim tropis itu merupakan iklim yang terletak di garis ekuador, atau yang seperti kita kenal adalah garis khatulistiwa, yang garis lintangnya itu antara 23 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Biasanya negara-negara yang memiliki iklim tropis ini adalah negara-negara Asia, seperti di Indonesia, Malaysia, dan negara Asia Tenggara, India, Hong Kong, Arab Saudi, Brazil, dan negara lainnya. Jadi negara-negara inilah yang berada di iklim tropis. Kemudian iklim yang kedua merupakan iklim subtropis. Iklim subtropis ini adalah iklim yang berada di garis lintang antara 23 sampai dengan 40 derajat lintang selatan. Jadi biasanya negara yang berada di iklim subtropis ini dia cenderung ada musim dingin atau musim panasnya, seperti contoh di ini ya teman-teman ya. Iklim subtropis ini seperti Australia, kemudian Turki dan lain-lain. Dia memiliki musim seperti musim dingin, jadi bersalju daerahnya. Kemudian yang ketiga adalah jenis iklim sedang. Nah, iklim sedang ini dia di atasnya lagi, antara 40 derajat lintang utara sampai dengan 60 derajat lintang selatan. Biasanya iklim sedang ini sudah mulai cenderung dingin. Biasanya ada 4 musim. Beberapa negara yang berada di iklim sedang ini seperti Swedia, Norwegia, kemudian Rusia, bahkan Kanada. Nah, ini biasanya negara-negara yang diselimuti wilayah-wilayah salju seperti itu. Kemudian macam iklim yang terakhir adalah iklim dingin. Nah, iklim dingin ini di atas 60 derajat seperti itu, di atas lintang 60 derajat. Jadi sudah hampir bagian kutub utara. Ini adalah berada di iklim dingin. Iklim dingin ini dia dimasuk juga iklim tundra, atau iklim yang dimana daerahnya ditutupi dengan salju. Bahkan matahari itu, meskipun ada matahari, tetap terasa dingin. Seperti itu teman-teman. Kemudian setelah iklim kita membahas tentang cuaca. Oke teman-teman, itulah penjelasan cuaca. Jadi cuaca itu terjadi karena suhu dan kelembapan udara yang berbeda-beda di antara satu tempat
ini dengan tempat yang lainnya. Kemudian cuaca ini juga terjadi bisa dipengaruhi oleh arah angin, kemudian pemanasan global yang tidak menentu, sehingga cuaca kita sekarang menjadi tidak menentu. Makanya sering ada istilah anomali cuaca. Jadi anomali cuaca itu merupakan keanehan yang terjadi pada cuaca. Kemudian biasanya cuaca atau iklim ini dipengaruhi atau diteliti oleh badan BMKG seperti itu. Jadi inilah yang menggambarkan cuaca itu merupakan fenomena yang terjadi di atmosfer di permukaan. Kemudian teman-teman, mungkin di pertemuan ini itu saja dulu yang saya bisa bagikan. Jadi ada 2 materi, yaitu tentang cuaca dan iklim. Jadi bisa teman-teman simpulkan sendiri apa yang menjadi definisi teman-teman semua. Jadi iklim itu apa, kemudian cuaca itu apa. Khusus siswa-siswi saya di SMP Negeri 1 Longapari, di pertemuan kali ini tidak ada tugas untuk kalian. Jadi Bapak harap video ini bisa menjadi referensi kalian belajar di rumah. Kemudian kalian bisa mengetahui apa saja itu iklim dan cuaca. Kemudian bisa kalian lihat nanti dan bisa kalian bedakan apa yang terjadi di lingkungan kita di sana, iklimnya seperti apa, cuacanya seperti apa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di pertemuan kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Kemudian sampai ketemu di video selanjutnya. Komen dan saran kalian yang membangun bagi channel ini sangat saya butuhkan untuk kemajuan channel. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.